Assalamualaikum, bintang kelas hadir lagi. Kali ini Kak Sari masih melanjutkan membahas buku matematika kelas 7 semester 1. Ini Kak Sari sudah sampai di halaman 86. Ayo kita berlatih 1.7. Mulai dari soal bagian A ya, soal pilihan ganda dari nomor 1. Oke, sebelum mulai ada baiknya kita baca basmalah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1, bilangan 9 pangkat 8 senilai dengan titik-titik. A 8 pangkat 9, B 3 pangkat 10, C 18 pangkat 4, atau yang D 3 pangkat 16. Nah, cara mengerjakannya begini, Dek. Angka 9 pangkat 8 ini, atau bilangan 9 pangkat 8 ini, 9-nya itu kita rubah dulu menjadi bentuk pangkat. 9 itu kalau dipecahkan 3 kali 3 ya, Dek. Dengan kata lain, 9 ini adalah 3 pangkat berapa? 3-nya ada berapa ini? Ada 2 ya, berarti 3 pangkat 2. Oke, 9 adalah 3 pangkat 2. Sekarang kalau 9 pangkat 8, ini boleh ditulis menjadi gini. 3 pangkat 2, terus dipangkatkan 8. Dari mana 3 pangkat 2-nya ini? Dari 9 ini tadi ya. Jadi 9-nya kita ganti 3 pangkat 2. Terus dipangkatkan lagi 8. Nah, kalau udah begini langsung aja dikalikan. 2 dikali 8. 2 kali 8 adalah 16 ya. Berarti 3 pangkat 16. Gitu caranya ya. Kita cek ada nggak di pilihan jawaban 3 pangkat 16. Ada ya, ini dia. Yang D. Sip. Lanjut soal nomor 2. Kita diminta untuk urutkan bilangan 3 pangkat 4, 4 pangkat 3, 2 pangkat 5, 5 pangkat 2 dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, mana urutan yang tepat begitu ya. Cara mengerjakannya ini harus kita hitung satu persatu dulu. Oke, mulai dari 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 itu artinya 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Diulang-ulang sebanyak 4 kali ya 3-nya ya, karena dia pangkat 4. 3 kali 3 adalah 9, 3 kali 3 adalah 9. Berarti 9 kali 9, 81. Sekarang berapa lagi angkanya tadi? Ini 4 pangkat 3. Oke. 4 pangkat 3 artinya 4 kali 4 kali 4 ya. 4 kali 4 adalah 16, terus dikali 4. 16 dikali 4 adalah 64. Bilangan berikutnya 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Diulang-ulang sebanyak 5 kali. Oke, 2 kali 2 4, 2 kali 2 4. Terus dikali 2. 4 kali 4 16, 16 dikali 2 32. Bilangan yang terakhir 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu artinya 5 kali 5. Berapa, Dek? 25. Nah, kalau sudah gini bisa kita urutkan ya. Mulai dari yang terkecil tadi ya. Berarti yang terkecil adalah 25. Terus mana? 32 ini ya, terkecil kedua. Terus terkecil ketiganya di sini. Terus yang paling besarnya yang 81. Nah, maka urutan jawaban yang benar adalah mulai dari ini 5 pangkat 2, terus diikuti 2 pangkat 5, kemudian nomor 3-nya 4 pangkat 3, dan yang terakhirnya 3 pangkat 4. Oke, kita cari di jawaban ya. Ini dia yang B ya, 5 pangkat 2, 2 pangkat 5, 4 pangkat 3, dan 3 pangkat 4. Kita silang. Sip. Lanjut ke soal nomor 3. Baca dulu ya nomor 3. Di antara bilangan berikut tentukan bilangan ganjil positif. Nah, di sini Kak Sari kasih ralat sedikit untuk ABCD-nya deh ya. Ini harus dikasih kurung begini. Oke, jadi negatif 111 pangkat 88. Semuanya dikurung. Kenapa? Supaya nanti ada jawabannya. Karena kalau tidak dikurung, ini nanti semua jawabannya adalah negatif. Padahal di sini yang diminta adalah positif. Positif tapi yang ganjil. Nah, gimana itu maksudnya? Yuk Kak Sari jabarkan satu persatu ya. Untuk yang A dulu. Negatif 111 pangkat 88. Ini nanti kita ambil aja menjadi
negatif 111, pangkatnya jangan sebanyak ini deh. Kita ambil pangkatnya, ini kan 88 genap. Nah, kita ambil angka genap. Angka genap itu misalnya angka 2. Gitu. Terus untuk yang B, negatif 112 pangkat 101. 101 itu ganjil ya, Dek. Nah, untuk yang ganjil kita ambil juga angka yang ganjil. Angka ganjil itu berapa? Bisa 1, bisa 3, bisa 5, bisa 7 ya. Di sini Kak Sari ambil yang ganjilnya 3 aja. Kemudian yang C, negatif 113 pangkatnya 91. 91 itu ganjil. Berarti Kak Sari juga pakai pangkat yang ganjil ya. Tapi jangan sebanyak 91. Kak Sari pakainya 3 lagi aja. Kemudian yang D, oke, negatif 114 pangkat 212. Nah, 212 itu genap. Nah, di sini Kak Sari ambil juga yang genap. Yang genapnya angka 2 aja. Jadi tidak usah sebanyak 212, tetapi ambil 2 saja, sedikit aja. Boleh, seperti itu boleh. Kan kita nanti hanya diminta menentukan yang ganjil dan positif. Nah, sekarang baru kita hitung satu persatu ya. Di kertas, gini caranya. Kan kita hitung yang ini dulu. Negatif 111 pangkat 2. Di sini Kak Sari salin ulang. Negatif 111 pangkat 2. Ini artinya apa? Artinya negatif 111 dikali lagi dengan negatif 111 gitu loh, Dek. Pangkat 2 itu ya. Nanti pun kalau dia pangkatnya 88 diulang sebanyak 88 kali. Tetapi itu akan memakan waktu. Toh nanti hasilnya sama aja. Sekarang hasilnya yuk, negatif kali negatif. Apa, Dek, negatif kali negatif? Positif. Terus lihat angka belakangnya, 1 kali 1. 1 kali 1 hasilnya adalah 1. 1 itu genap atau ganjil? Ganjil. Oke. Nah, berarti untuk yang A ini jawabannya nanti hasilnya adalah ganjil dan positif. Oke, yang di soal dimintanya apa? Ganjil positif. Oh, ya sudah, berarti sudah langsung ketemu. Jawabannya pasti yang A. Nah, untuk membuktikannya lagi, kita coba sampai yang D ya. Semuanya kita coba, biar sekalian kalian paham ya. Yang B, negatif 112 pangkat 3, yuk. Ini artinya apa? Artinya negatif 112 dikali negatif 112 dikali lagi negatif 112 gitu. Hasilnya gimana? Kita lihat dulu. Negatif kali negatif kan positif. Positif dikali negatif, negatif. Sekarang 2. 2 kali 2, 4. 4 dikali 2, 8. 8 itu genap atau ganjil? Genap. Tuh. Yang B ini nanti hasilnya adalah genap negatif. Nah, sekarang yang C. Negatif 113 pangkat 3. Nah, hasilnya atau kalau dijabarkan gimana? Negatif 113 dikali negatif 113 dikali negatif 113 gitu loh, Dek. Ya, negatif kali negatif positif. Positif dikali negatif ya negatif. Sekarang 3 kali 3 9. 9 kali 3 27. 27 itu ganjil. Oke. Nah, ini ganjil dan negatif. Yang terakhir 114 pangkat 2. Negatif ya. Negatif 114 pangkat 2. Ini artinya negatif 114 dikali negatif 114. Hasilnya ya. Negatif dikali negatif positif. Sekarang 4 kali 4 16. 16 itu apa, Dek? Genap. Ya, 16 itu genap. Nah, dari pilihan kan ganjil positif, genap negatif, ganjil negatif, genap positif. Tadi yang diminta oleh soal adalah ganjil positif. Ya betul, jawaban kita ganjil positif. Satu-satunya hanya yang A, gitu ya. Paham ya, Dek ya? Paham. Jadi nanti kalau ada soal dengan bentuk pangkat yang banyak-banyak kayak gini lagi, diperkecil aja sesuai dengan pangkatnya. Kalau pangkatnya genap, kita ambil pakai angka 2. Kalau pangkatnya ganjil, kita ambil pakai pangkat 3. Gitu aja ya. Oke. Lanjut ke soal nomor 4.
Oke, ini nomor 4-nya. Kita baca dulu. Bilangan desimal dengan angka desimal sepersepuluhan terdekat dari akar 8 adalah yang A 2,2, B 2,4, C 2,6, atau yang D 2,8. Kak Sari ajarin cara menentukan bentuk desimal dari akar kayak gini ya, Dek ya. Tulis dulu aja akar yang diminta, yaitu akar 8. Nah, terus kita berpikir, 8. Berapa dikali berapa yang hasilnya paling mendekati 8. Tetapi angkanya harus kembar. Misalnya 1 kali 1. 1 kali 1, 1. Kalau 2 kali 2, 2 kali 2 adalah 4. Atau 3 kali 3, 3 kali 3 adalah 9. Nah, di sini kalau kita menggunakan 3 kali 3, hasilnya kan 9. Padahal punya kita 8. Jadi nggak boleh pakai yang 3 kali 3 karena sudah kelebihan. Maka kita pakai yang 2 kali 2 aja. Di sini tulis 2 kali 2. Atasnya ditulisnya 1 kali aja. 2. Nah, sekarang kita hitung. 2 kali 2 adalah 4. Taruh di sini dikurangkan. 8 dikurangi 4 adalah 4. Oke, sekarang lihat 2 dengan 2. 2 dengan 2 ini langsung kita tambah, Dek. 2 tambah 2 adalah 4. Terus di sini kasih tempat 1 buah ya. Nah, 4. Nanti ini kita isi angka berapa? Nah, sebelumnya di sini kasih dulu angka 2 buah 0. Kenapa ada 2 buah 0? Karena kita mau mengisi 2 buah angka di sini. Dan di atas jangan lupa dikasih koma. Oke. Langkah berikutnya gini, mikir sekarang ya. 40 berapa dikali berapa yang hasilnya mendekati 400. Nah, lo bingung ya? Maksudnya gini, misalnya ini angkanya kita kasih angka 1. Berarti 41 dan 1. Sini Kak Sari kasih pensil ya. Gini, misalnya 1 dan 1. Terus kita ngecek 41 kan dikali 1. 41 dikali 1 berapa? Ya 41. Sudah dekat belum dengan 400? Masih jauh ya. Berarti jangan pakai angka 1. Ganti. Kita coba lagi dengan angka berapa, Dek? Misalnya angka 7 ya. Misalnya Kak Sari taruh angka 7. Dua-duanya harus sama ya angkanya. Sekarang kita cek 47 kali 7. Gini, 7 kali 7 49 ya. 4 kali 7 28 tambah 4 32 329. Apakah sudah mendekati 400? Nah, mendekati sih, tetapi kita harus curiga. Jangan-jangan ada yang lebih dekat lagi. Kita coba angka 8. Oke. 7-nya tadi sudah mendekati, tetapi jangan-jangan ada yang lebih dekat lagi. Kita coba 48 kali 8. 8 kali 8, 64 ya. 4 kali 8, 32. 32 ditambah 6. 38. Tuh, ada lagi yang lebih mendekati. Nih ya, 384 itu lebih mendekati ke 400 daripada yang ini tadi. Nah, jangan-jangan 9. Kalau 9 gimana? Baiknya sih kita coba juga ya. Nah, nyobanya kan hanya beberapa kali aja. Biar kita yakin jawaban kita benar. Kalau kita coba angka 9. Berarti 49 kali 9 ya, Dek. Kak Sari taruh sini ya. Oke, 9 kali 9 81. 4 kali 9 36. 36 tambah 8 44. Oh, ternyata kalau diisi 9 sudah melebihi ini 441. Padahal kita bolehnya hanya 400. Sehingga sudah fix ya, jawaban yang kita pilih yang paling mendekati adalah yang mana? Yang ini. 48 kali 8. Tulis di sini 8 dan 8. Nah, atas juga ditulis angka yang sama, 8. Terus 48 kali 8-nya kita tulis ya, ini 384. Terus dikurangi. 0 kurangi 4 nggak bisa, jadi 10 dikurangi 4, 6. Ini 0 kurangi 8 lagi. Nggak bisa ya, Dek. Tadi udah dipinjam 1 kan harusnya 10 ya. Dipinjam 1 jadi 9. 9 kurangi 8, 1. Ini 4 udah dipinjam 1 jadi 3. 3 kurangi 3, 0.
Jadi ini sisanya 16. Nah, tetapi yang diminta tadi adalah 1/10. Nah, kita udah punya jawabannya 2,8. Ini dia jawabannya. Ya, nanti kalau mau dilanjutkan sebenarnya bisa, tetapi untuk anak-anak kelas 7 hanya sampai satu angka di belakang koma aja atau 1/10. Oke, kita cek di jawaban ada nggak 2,8? Ada ya, ini dia yang D gitu. Nah, nanti kalau ada adik-adik yang kesulitan ya dengan tipe-tipe soal seperti ini, boleh ya tanya di Kak Sari. Kalau tanya di kolom komentar nanti penjelasannya agak sulit barangkali. Kan soalnya nanti angkanya berbeda. Nah, tanyanya di grup aja ya, Dek. Jadi gabung di grupnya Kak Sari aja. Caranya ketik nama _7, kirim ke nomor WA Kak Sari. Nah, gini. Nanti grupnya berbayar apa enggak, Kak? Ini berbayar ya, karena untuk anak-anak yang mau serius aja belajar matematikanya. Yang cuman main-main masuk keluar grup nggak usah ikutan. Hanya yang mau serius aja. Berbayar mulai dari 10.000 aja 1 bulan. Nggak mahal insya Allah ya. Sangguplah kalian. Hanya 10.000 per bulan, nanti sudah bisa tanya 1 soal setiap hari. Tapi kalau kalian punya uang lebih, boleh bayarnya 20.000 ya 1 bulannya. Nanti boleh tanya-tanya soalnya ya 2 buah soal per hari, dan begitu seterusnya, berlaku kelipatan. Oke, tanya-tanya dulu di grup, di nomor WA-nya Kak Sari boleh ya. Nanti cara daftarnya gimana Kak, kirim uangnya kemana, dan lain-lain. Boleh. Nah, nanti soal yang Kak Sari bantu bahas itu tidak hanya soal yang bersumber dari buku paket. Kalau soal-soal dari buku paket, penjelasan di YouTube sudah banyak ya. Nah, tapi kalau soal-soalnya katakanlah dari LKS atau PR dari guru, nah itu kan jarang ada penjelasannya. Nanti kita bahas lebih jelas di grup seperti itu ya, Dek. Sip. Oke, lanjut ke soal yang B sekarang, bagian soal uraian. Geser dulu ya. Oke, bagian B soal uraian yang nomor 1 dulu. Kita baca. Nyatakan bilangan berpangkat tersebut menjadi bilangan desimal. Untuk yang A 10/8, yang B 5/8, yang C negatif 10/6, tidak ada kurungnya. Terus yang D 2/4 dikali 10/7, yang E negatif 2 dalam kurung, terus dipangkat 4 dikali negatif 3 ya, di dalam kurung, terus dipangkatkan 5. Nah, bentuk desimal itu adalah bentuk yang tidak ada pangkat-pangkatnya. Oke, langsung aja yang A. Yang A itu gini, Dek. 10/8 kalau dirubah menjadi bilangan desimal itu ya gini. Ah, 10/8 itu sebenarnya ditulis di depannya itu ada angka 1, Dek. Jadi gini, 1 dikali 10/8. Sebenarnya kayak gitu. Tetapi 1 kalau dikali angka berapapun kan hasilnya tetap ya angkanya ya. Makanya 1 ini seringkali tidak ditulis. Nah, sekarang sama dengan 1 dikali 10/8 itu artinya nolnya itu ada 8. Depannya angkanya angka 1. Jadi 1 tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gini deh. Terus dikasih titik tuh 2, 3 titik, tuh 2, 3 titik, tuh 2. Berarti ini bacanya 1 dikali 100 juta. 1 dikali 100 juta berapa? Ya 100 juta. Oke, ini dia jawabannya untuk nomor 1A ya. Jadi 10/8 itu sama dengan 100 juta. Ini bentuk desimal. Ini bentuk pangkat. Oke, sekarang yang B. Berapa? 5/8. Oke, 5/8 itu artinya 5-nya diulang-ulang sebanyak 8 kali. Jadi gini, 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Udah 8 belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu lagi ya. Nah, gini. Baru udah dihitung sama dengan, yuk, 5 kali 5, 25. 5 kali 5, 25. 5 kali 5, 25. 5 kali 5, 25. Berarti ngitungnya boleh gini aja. 25 kali 25 kali 25 kali 25. Boleh. Nah, sama dengan sekarang 25 dikali 25 itu 625. Ini juga 25 dikali 25 itu 625. Boleh ngitungnya 625 kali 625.
Nah, sekarang baru deh kita kalikan ya. 625 kali 625 di sini ya, Dek. Sip. Oke, 5 kali 5, 25. 2 kali 5, 10 tambah 2, 12. 6 kali 5, 30 tambah 1, 31. 2 kali 5, 10. 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. Terus 2 kali 6, 12. Terakhir, 6 kali 5, 30. 6 kali 2, 12 tambah 3, 15. 6 kali 6, 36 tambah 1, 37. Di total, di jumlah 5, 2, 1 tambah 5 tambah 0, 6. 3 tambah 2 tambah 5, 10. 1 tambah 1 tambah 7, 9. Terus 3-nya turun. Jadi 390,625. Kita pindahkan di sini ya. 390,625. Ini bentuk desimal dari 5 pangkat 8. Oke, yuk Kak Sari pindahkan di buku dulu ya. Untuk nomor A dan B, bagian A dan B. A-nya ini berarti tadi 100 juta. 1 0-nya 8. Terus yang B 390,625. Oke. Sekarang yang C, negatif 10 pangkat 6. Nah, negatif 10-nya tidak dikurung. Kalau tidak dikurung, caranya gini deh. Negatif 10 pangkat 6. Itu artinya gini. Di sini kan tidak ada angka seperti tadi yang bagian A. Ini kalau dijabarkan sebenarnya gini deh. Negatif 1 dikali 10 pangkat 6 gitu loh. Ya, jadi negatifnya ini boleh ditulis menjadi negatif 1. Nah, sekarang ini sama dengan negatif 1 dikali 10 pangkat 6 itu artinya 1 diikuti 0-nya ada 6. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Gini. Atau dibaca 1 juta. Nah, sekarang negatif 1 dikali 1 juta. Hasilnya apa? Negatif 1 juta. Gini deh. Ya, ini dia jawabannya. Jadi negatif 10 dipangkatkan 6 itu hasilnya negatif 1 juta. Ini kalau negatif 10-nya tidak di dalam kurung. Nanti kalau negatif 10-nya dikurung hasilnya beda lagi ya. Yuk, untuk yang C kita jawab sama dengan negatif 1 juta. Oke, sekarang yang D, 2 pangkat 4 kali 10 pangkat 7. Ini ya, 2 pangkat 4 kali 10 pangkat 7, udah Kak Sari salin. Caranya gini, kita hitung dulu 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2. Gini kan, sebanyak 4 kali ya 2-nya. Terus dikali 10 pangkat 7. Gini aja. Sama dengan, yuk, 2 kali 2, 4. 2 kali 2, 4. Berarti 4 kali 4. Berapa? 16 ya. Nah, 16 dikali 10 pangkat 7. 10 pangkat 7 itu artinya 1 diikuti 0-nya 7. Gitu ya. Berarti ini boleh ditulis 16 dikali 1. 0-nya ada 7. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau mau kasih titik dari belakang ya, tuh 2, 3 titik, tuh 2, 3 titik, berarti 10 juta. Nah, sekarang kita punya 16 dikali 10 juta. Anggap aja 16 dikali 10. 16 dikali 10 itu 160. Terus ada jutanya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ini dia jawabannya. Jadi 2 pangkat 4 kali 10 pangkat 7 itu hasilnya adalah 160 juta. Ya, kita pindahkan. Nah, sip. Yang E, nah yang E ini ada dalam kurungnya nih dek. Negatif 2 di dalam kurung ya, di pangkat 4 dikali dengan negatif 3 juga di dalam kurung di pangkat 5. Ini kalau di dalam kurung nanti hasilnya begini dek. Kak Sari jabarkan satu persatu dulu. Untuk yang negatif 2 pangkat 4 dulu ya. Nah, negatif 2 pangkat 4 itu artinya adalah negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 gini. Jadi yang diulang-ulang sebanyak 4 kali adalah negatif 2. Nah, sekarang kita hitung
Negatif kali negatif positif. Negatif kali negatif positif. Berarti positif kali positif, hasilnya juga positif. Kalau positif itu biasanya nggak usah ditulis ya, Dek. Terus sekarang tinggal angkanya aja. 2 kali 2, 4. 2 kali 2, 4. 4 kali 4, 16. Nah, jadi hasilnya positif 16 gitu. Atau dihitung biasa juga boleh ya. Negatif 2 kali negatif 2 itu 4. Negatif 2 kali negatif 2 itu positif 4. Nah, 4 kali 4 sama aja 16. Sekarang yang negatif 3 dipangkatkan 5. Kalau dijabarkan ini gini. Negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 sekali lagi kali negatif 3. Jadi negatif 3-nya diulang-ulang sebanyak 5 kali karena dia pangkatnya 5. Yuk sekarang negatif 3 kali negatif 3 adalah positif 9. Terus negatif 3 kali negatif 3 adalah positif 9. Nah dikali lagi negatif 3 yang ini gitu ya. Nah 9 dikali 9 adalah 81. Ini tadi negatif 3-nya Kak Sari tulis aja ya. Ini 9 kali 9 adalah 81. Terus 81 harus dikali dengan negatif 3. Gini. Nah, hasilnya berapa, Dek? Positif dikali negatif itu hasilnya negatif. Oke. 81 dikali 3 itu 243. Gini. Negatif 243. Nah, sekarang negatif 2 pangkat 4-nya sudah, negatif 3 pangkat 5-nya juga sudah. Kita gabungkan sekarang ya. Soal aslinya adalah negatif 2 pangkat 4 kali negatif 3 pangkat 5. Sama dengan, negatif 2 pangkat 4-nya adalah 16. Dikali negatif 3 pangkat 5-nya adalah ini, negatif 243. Oke, tinggal dihitung aja. Di sini positif, di sini negatif. Positif kali negatif, hasilnya pasti negatif. Sekarang 16 kita kalikan dengan 243. Sini ya, Dek. 243 kali 16. Oke, 3 kali 6, 18. 4 kali 6, 24 tambah 1, 25. 2 kali 6, 12 tambah 2, 14. 1 kali 3, 3, 1 kali 4, 4, 1 kali 2, 2. Dijumlah 8, 8, 8, 3. 3.888 sini. Nah, ini hasil akhirnya ya. Negatif 3888. Kita pindahkan. Gitu. Yes, nomor 1 bagian uraiannya sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke nomor 2 di halaman 87. Yuk. Ini dia nomor 2-nya, kita baca dulu. Nyatakan bilangan desimal berikut menjadi bilangan berpangkat atau bilangan perkalian yang memuat pangkat. Berarti ini kebalikannya soal nomor 1 tadi. Dari bilangan desimal ini semua disuruh menjadikan bentuk pangkat-pangkat gitu. Untuk yang A dulu. 9 juta. 9 juta bentuk pangkatnya bagaimana? Seperti ini aja ya, Dek. Untuk yang 2A 9 juta. Nah, 9 juta ini kita jadikan menjadi 9 dikali 1 juta. Benar nggak 9 dikali 1 juta itu 9 juta? Benar ya. Terus 9-nya kita rubah menjadi bentuk pangkat dengan cara pakai pohon faktor. 9 itu kalau dijabarkan adalah 3 kali 3. Sehingga 9 itu sama dengan 3 pangkat 2. Gini. Ya. Nah, 3 pangkat 2-nya ini kita pakai ya. Jadi 9 itu 3 pangkat 2 gitu, Dek. Sekarang 1 juta. 1 juta itu nulisnya langsung aja 10 pangkat berapa? Hitung nolnya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Seperti ini. Nah, udah ini jawabannya ya. Jadi 9 juta itu bentuk pangkatnya adalah 3 pangkat 2 kali 10 pangkat 6. Ya, yuk kita pindahkan ya. Nah, gini. Lanjut sekarang yang B.
4, 6, 6, 5, 6. Wow, bentuk pangkatnya bagaimana itu? Tenang, tenang. Kita tulis aja dulu soalnya. 4, 6, 6, 5, 6. Nah, cara membuat ke bentuk pangkat yang paling mudah itu menggunakan pohon faktor. Gini aja, kita pecah-pecah menjadi, nah ini kan 4, 6, 6, 5, 6 ini genap ya dek. Kalau genap itu pasti bisa dibagi 2. Jadi kita pecah menjadi pembagian 2. Yuk, 4 dibagi 2 adalah 2, 6 bagi 2 adalah 3, 6 bagi 2 adalah 3, 5 bagi 2 adalah 2, kan? 2 ya, sisa 1. Nah, kalau Kak Sari gitu cara mengerjakannya. Sisanya ditaruh di belakangnya angka 5. Dibaca dengan 6, menjadi gini, 16 dibagi 2, 8. Oke. Sekarang 2, 3, 3, 2, 8. Karena angka terakhirnya adalah 8, ini genap. Berarti juga bisa dibagi 2. Yuk, 2 bagi 2, 1. 3 dibagi 2 itu dapat 1, sisa 1. Hehehe. Sekarang 13 dibagi 2 itu adalah 6, juga sisa 1. Kenapa 6? Kan 6 dikali 2, 12 deh. Padahal kita tadi punya 13. Nah, benar. Berarti 13 dibagi 2 itu 6, sisa 1. Sekarang satunya digabung sama 2. 12 dibagi 2 adalah 6. Terakhir 8 dibagi 2 adalah 4. Kalau kalian tidak terbiasa dengan pembagian bersisa gini, boleh pakai bagi kurung ya, atau porogapit. Sama aja nanti hasilnya. Kak Sari cek untuk yang ini dulu ya. 2, 3, 3, 2, 8. Kalau pakai bagi kurung itu gini. Dibagi 2. Gini kan? Yuk, 2 kali 2, 2 bagi 2, 1 ya. 1 kali 2, 2. Terus dikurangkan. Gini kan? 0. Sekarang 3-nya yang turun. 3 dibagi 2 ya. 1. 1 kali 2, 2. Dikurangi. 3 kurangi 2, 1. Gitu ya. Terus 3 yang ini turun. Jadi 13. 13 bagi 2, 6. 6 kali 2, 12. Dikurangi. 13 kurangi 12, 1. Sekarang yang turun 2-nya ini. Nah, 12 bagi 2 adalah 6. 6 kali 2 adalah 12. Dikurangi lagi, 0 ya. Terus tinggal 8-nya aja yang turun. 8 dibagi 2, 4. 4 kali 2, 8. Dikurangkan 0. Tuh, hasilnya adalah 11664. Sama nggak dengan punya Kak Sari? Sama ya, 11664. Ini kalau mau pakai bagi kurung seperti ini. Kalau mau pakai langsung pembagian bersisa, yuk pelan-pelan sama Kak Sari ya. Ini lihat dulu, angka belakangnya 4, berarti pasti bisa dibagi 2. Nah, caranya gini deh. 1 bagi 2. Kalau nggak bisa boleh langsung 2 angka. 11 bagi 2. 11 bagi 2 itu adalah 5. Kan 5 kali 2, 10. Nah, tapi masih ada sisa 1. Gitu. Sekarang bacanya 16 bagi 2. 16 bagi 2, 8. Terus bacanya lagi ini, 6 bagi 2, 3. Ya. Terus 4 bagi 2, 2. Gini, lebih cepat malahan. Nggak banyak tempat yang dipakai. Yuk, 5, 8, 3, 2. Karena belakangnya angka 2, ini juga masih genap. Bisa dibagi 2. 5 bagi 2 adalah 2. Sisa 1. Hihihi. 18 bagi 2 adalah 9. 3 dibagi 2 dapat 1, sisa 1. Terus 12 dibagi 2, 6. Yes, 2916. Geser lagi, Dek. 2916, belakangnya angka 6. Angka 6 itu genap, berarti bisa dibagi 2. Yuk, 2 bagi 2, 1. 9 bagi 2, dapat 4, sisa 1. Kan 4 kali 2 hanya 8. Berarti masih ada sisa 1 gitu ya, karena punya kita kan 9. Yuk, sekarang bacanya 11. 11 bagi 2, 5 dong. Sisa 1. Ya, 16 bagi 2, 8. Gini. Lagi, dibagi berapa, Dek? Karena ini angka 8, berarti bisa dong dibagi 2. Ya, 14 bagi 2, 7. 5 dibagi 2 adalah 2, sisa 1. 18 dibagi 2, 9. Nah, sekarang 729. Angka terakhirnya adalah 9. 9 itu ganjil. Jadi nggak mungkin bisa dibagi 2. Kalau gitu kita coba dibagi 3. 7 dibagi 3 adalah 2, sisa 2. Kan? 3 dikali 2 hanya 6. Oh, sisanya 1. Hampir keliru ya. 7 dibagi 3 sisa dapat 2, sisa 1. Nah, sekarang 12 dibagi 3, 4.
Terus 9 dibagi 3. 3. Oke. Lagi 2, 4, 3. Ini belakangnya 3. Tidak bisa dibagi 2, bisanya dibagi 3 ya. Langsung 24 dibagi 3 adalah 8. 3 dibagi 3 adalah 1. Nah, wah, hampir nggak cukup ini kertasnya Kak Sari. Oke, lanjut dulu. 81 ini kalau dipecah nih 3 kali 27. Oke, saya ulang ya. 81 dibagi 3 adalah 27. Waduh, 27-nya sebentar Kak Sari sambung kertas lagi ya. Nah, gini ya. Sekarang 27, 27-nya Kak Sari pecah menjadi 27 dibagi 3, 9 gitu. Terus 9 kita bagi 3 ya, 9 bagi 3, 3. Dah habis. Karena 3 ini udah bilangan prima, udah selesai. Sekarang, wow, geser lagi dari atas. Kita hitung dulu untuk yang duanya. Duanya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Duanya ada 6. Berarti nulisnya adalah 2 pangkat 6. Kak Sari tulis di sini. Dikali. Sekarang 3-nya deh yang kita hitung. 3-nya ada berapa ini? Yuk. Iya, gini ya. 3-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 juga. Berarti kita tulis 3 pangkat 6. Nah, ini jawabannya. Kesimpulannya 46.656 kalau dirubah menjadi bentuk pangkat itu menjadi ini 2 pangkat 6 kali 3 pangkat 6 ya. Kita pindah ke buku. Ini yang B sama dengan 2 pangkat 6 kali 3 pangkat 6. Yes. Caranya pakai pohon faktor ya. Lanjut yang C, negatif 1.500.000. Kalau dirubah ke bentuk pangkatnya bagaimana? Caranya boleh kita pecah menjadi gini deh. Ini udah Kak Sari salin ulang ya, negatif 1.500.000. Nah, negatif 15-nya ini kita tulis sendiri. Negatif 15 dikali, sekarang nolnya ada berapa ini? Nolnya ada 5. Berarti kalau nolnya ada 5 itu tulis langsung 10 pangkat 5. Gini. Nah, sebenarnya ini udah jawaban. Kenapa? Karena negatif 15 itu kalau dipecah menjadi gini ya, Dek. Negatif 15 itu boleh 3 dikali negatif 5. Atau negatif 15 itu boleh juga negatif 3 dikali 5. Tetapi Kak Sari memutuskan ini aja. Negatif 15 dikali 10 pangkat 5 ini sudah jawaban akhir. Kenapa? Karena kalaupun dipecah kan dia tidak ada pangkat-pangkatnya gitu ya. Tapi kalau kalian mau jawaban yang lain boleh. Misalnya yang ini ya. Berarti gini, 3 dikali negatif 5 dikali 10 pangkat 5. Boleh. Atau satu lagi, pakai yang di sini. Negatif 3 dikali 5 dikali 10 pangkat 5 juga boleh. Jadi bebas, ada 3 jawaban. Kalian mau yang mana aja bebas ya. Untuk Kak Sari pilih yang paling atas. Ini ya, Kak Sari pindah. Negatif 15 kali 10 pangkat 5. Tuh, semua ini nilainya sama. Oke ya. Lanjut soal yang D. 30.375. Nah, ini lagi-lagi kita buat pohon faktornya ya. Yuk kita buat pohon faktornya. Mudah-mudahan nggak terlalu panjang kayak yang nomor B tadi ya. D. Berapa? 30.375. Oke, pohon faktornya. Karena di sini angka terakhirnya 5, berarti pasti bisa dibagi 5, Dek. Kayak gitu cirinya. Yuk, 30 bagi 5, 6. Sekarang 3 bagi 5 nggak bisa. Kalau nggak bisa itu kita mau ambil langsung 2 angka. Tetapi kalau 2 angkanya di tengah-tengah, wajib dikasih 0 dulu. Nah, sekarang 37 dibagi 5. Berapa, Dek? 37 dibagi 5. 5 kali berapa yang mendekati 37? 5 kali 7 ya. 35 ya. Di sini masih ada sisa 2. 25 bagi 5. 5. Gini. Kalau kalian bingung, kesulitan, boleh pakai bagi kurung ya atau porogapet. Kak Sari sih pakai pembagian bersisa kayak gini. Asik, seru. Dibagi 5 lagi. 6 bagi 5 adalah 1, sisa 1. 10 bagi 5 adalah 2.
Terus sekarang 7 bagi 5 adalah 1, sisa 2. 25 bagi 5 adalah 5. Nah, lagi. Dibagi 5. 12 bagi 5 adalah 2, sisa 2. 21 bagi 5 adalah 4, sisa 1. 15 bagi 5, 3. Nah, sekarang 243 ini nggak bisa dibagi 5. Bisanya dibagi 3. Ya, 24 bagi 3, 8. 3 bagi 3, 1. 81 juga bisanya dibagi 3 ya. 8 dibagi 3 adalah 2, sisa 2. 21 bagi 3, 7. 27 juga bisanya dibagi 3, 9. 9 juga bisanya dibagi 3. 9 bagi 3 adalah 3. Udah selesai. Sekarang kita hitung yang 5 dulu. 5-nya ada 1, 2, 3. 5-nya ada 3. Berarti 5 pangkat 3. Terus 3-nya 1, 2, 3, 4, 5. 3-nya pangkat 5. Gini. Nah, yang ditulis dulu yang angkanya lebih kecil ya. Jadi 3 pangkat 5 baru kali 5 pangkat 3. Nih, tuh 2, 3, 4, 5 ya. 3-nya pangkat 5 dikali 5-nya pangkat 3. Ini dia jawabannya. Yes, kita pindah ya. 3 pangkat 5 kali 5 pangkat 3. Terakhir untuk nomor 2 yang E. Negatif 2.109.375. Bentuk pangkatnya kayak gimana? Ya, kita jadikan pohon faktor ya. Kita buat pohon faktornya. Tetapi karena di sini ada negatif, hati-hati ya. Berarti nanti harus dikali dengan negatif dulu. Atau boleh negatifnya kita masukkan paling terakhir aja nanti ya. Yang kita kerjakan yang positifnya dulu aja. Maksudnya gini, yang dipecah adalah 2109375 saja. Kita pecah dengan pohon faktornya. Nanti negatifnya baru kita tambahkan di akhir. Oke, diikutin dulu ya, Dek ya. Caranya gini. Karena di sini belakangnya 5, berarti pasti bisa dibagi 5. Yuk, 2 bagi 5 nggak bisa langsung 21. 21 dibagi 5 itu 4, sisa 1. 10 dibagi 5, 2. 9 dibagi 5 adalah 1, sisa 4. 43 dibagi 5 adalah 8, sisa 3. 37 dibagi 5 adalah 7, sisa 2. 25 dibagi 5 adalah 5. Gini. Lagi sekarang dibagi 5 juga. 42 dibagi 5, 8 ya Dek, sisa 2. 21 dibagi 5, 4, sisa 1. 18 dibagi 5, 3. Kan 3 kali 5, 15, berarti sisa 3. 37 bagi 5 adalah 7, sisa 2. 25 bagi 5, 5. Nah, lagi, karena belakangnya angka 5 pasti masih bisa dibagi 5. 8 bagi 5 dapat 1, sisa 3. 34 bagi 5 adalah 6. Karena 6 kali 5 kan 30. Berarti masih ada sisa 4. 43 bagi 5 8, sisa 3. 37 bagi 5 adalah 7, sisa 2. 25 bagi 5, 5. Oke, masih bisa dibagi 5. 16 bagi 5, 3, sisa 1. 18 bagi 5 itu 3, sisa 3. 37 bagi 5 adalah 7, sisa 2. 25 bagi 5 ya 5. Nah, lanjut. 3375 masih bisa bagi 5. 33 bagi 5, 6, sisa 3. 37 bagi 5 adalah 7, sisa 2. 25 bagi 5 adalah 5. Oke, bagi 5 lagi ya. 6 bagi 5 adalah 1, sisa 1. 17 bagi 5 adalah 3, sisa 2. 25 bagi 5, 5. Oke, bagi 5. 13 bagi 5, 2, sisa 3. 35 bagi 5, 7. Nah, sekarang 27 nggak bisa ya dibagi 5, bisanya dibagi 3. 27 bagi 3, 9. 9 bisanya dibagi 3. 9 bagi 3, 3. Dah selesai. Sekarang kita hitung dulu untuk yang 5-nya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5-nya ada 7. Kita tulis
5 pangkat 7. Terus 3-nya. 1, 2, 3. 3-nya pangkat 3. Gini. Nah, tetapi hati-hati, di sini soalnya adalah negatif. Berarti salah satunya kita kasih aja negatif. Cet, gini. Nah, jadi jawabannya negatif 3 pangkat 3 kali 5 pangkat 7. Atau kalau mau lebih aman, di dalam kurung gini deh. Nah, gini. Ini lebih aman ya. Negatif, terus buka kurung 3 pangkat 3 kali 5 pangkat 7. Pasti benar ini. Oke, nomor 2E kita pindahkan ya. Sama dengan negatif dalam kurung 3 pangkat 3 kali 5 pangkat 7. Yes. Nah, gimana? Pusing nggak? Kalau pusing, rehat dulu, di-pause dulu videonya, minum dulu sebentar, terus nanti dilanjutkan lagi supaya otaknya fresh lagi ya. Oke, ini Kak Sari akan habiskan langsung sampai soal nomor 5 ya Dek ya. Nah, jadi sabar aja. Yuk, kita lanjut dulu soal nomor 3. Kalau yang udah fresh lagi ya, lanjut ya soal nomor 3. Geser dulu deh. Ini nomor 3-nya ya. Baca dulu. Dengan menggunakan tanda kurang dari, lebih dari, atau sama dengan, nyatakan perbandingan masing-masing bilangan berikut. Yang A 5 pangkat 3 dibandingkan dengan 12 pangkat 2. Nah, nanti dikasih tanda yang mana gitu ya. Untuk yang B 10 pangkat 8 dibandingkan dengan 8 pangkat 10. Yang C-nya 1000 pangkat 100 dengan 1000 pangkat 99. Untuk yang D 99 pangkat 100 dibandingkan dengan 100 pangkat 100. Yang E 300 pangkat 301 dibandingkan dengan 301 pangkat 300. Yang F 1/3 pangkat 100 dibanding dengan 1/4 pangkat 100. Yang terakhir G 2,713 dipangkatkan 3,14 dibandingkan dengan 3,14 dipangkatkan 2,713. Nah, di sini untuk mengerjakannya supaya kalian lebih paham, Kak Sari akan pecah-pecah menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama ini dulu, Dek. Yang A ini kan angka utamanya, bilangan utamanya sama pangkatnya sama-sama berbeda. Ini kita kerjakan dulu. Terus yang mana lagi? Yang ini. Yang mana D? Ini C sama yang D. Oke ya. Yuk, yang A dulu. Untuk mengerjakannya A, yang A 5 pangkat 3 dan 12 pangkat 2. Mau nggak mau itu harus dihitung ya, Dek ya. Dihitung satu persatu. 5 pangkat 3 itu sama dengan 5 kali 5 kali 5. Berapa, Dek? 5 kali 5, 25. 25 dikali 5, 125. Kak Sari ulang ya. 5 kali 5, 25. 25 dikali 5, 125. Terus yang 12 pangkat 2-nya. 12 pangkat 2 ini ya, artinya 12 kali 12. 12 kali 12 itu 144. Jadi ini bisa ditulis gini, 5 pangkat 3 sama 12 pangkat 2 itu sama dengan 125 dan 144. Mana yang lebih besar? Dari 125 dan 144 kita tahu lebih besar 144. Makanya soalnya juga lebih besar yang 12 pangkat 2. Gitu. Mau nggak mau harus dihitung untuk yang A. Kita pindahkan ya. Nah, gini. Sekarang kalau yang C. Nah, kalau yang C nggak usah dihitung, Dek. Kenapa? Karena di sini bilangan utamanya sama-sama 1000. Yang ini 1000, di sini juga 1000. Tetapi yang ini 1000-nya dipangkatkan 100. Nah, yang di sini 1000-nya dipangkatkan 99. Jadi mana yang lebih besar? Pasti yang 1000-nya dipangkatkan 100. Itu udah jelas, ya. Gitu. Untuk yang D juga perhatikan, di sini ada 99, di sini ada 100. Memang nggak sama sih 99 sama 100, tapi pangkatnya sama, Dek ya. Di sini 99-nya dipangkatkan 100. Nah, yang ini 100 dipangkatkan juga 100. Otomatis kita udah tahu, ya pilih angka yang lebih besar ya, yaitu yang di sini. Nah, ini yang lebih besar gitu. Oke, itu yang bagian pertama, harus dihitung dan yang hanya bisa langsung dikerjakan dengan dilihat aja, nggak usah di apa-apain. Sekarang untuk yang B,
nih Kak Sari kasih yang kotak ya, B, kemudian E, kemudian G. Nah, B, E, G. Nah, Kak Sari catat. Untuk yang B dulu. 10 pangkat 8 dengan 8 pangkat 10. Ini cara cepatnya gini dek. Kalau kita perhatikan angkanya dibolak-balik. Ini 10 pangkatnya 8. Nah, yang di sini justru 8 pangkatnya 10. Kalau seperti ini mana yang lebih besar? Yang lebih besar lihat pangkat yang lebih besar. Karena 10 ini lebih besar dari 8, berarti 10 ini yang kita pilih. Begini. Itu ya, jadi langsung kayak gitu. Untuk yang E sekarang, yang E dulu nih, 300 pangkat 301 dengan 301 pangkat 300. Oke, mana yang lebih besar? Karena di sini angkanya bolak-balik 300, 301, 301, 300. Berarti caranya mirip dengan yang B tadi. Langsung aja pilih yang pangkatnya lebih besar. 301 dengan 300 mana yang lebih besar? Lebih besar yang 301. Ya udah, berarti gini. Gitu. Paham ya? Lagi. Yang G. Yang G ini juga mirip. Tulis dulu ya, 2,713. Oke, pangkatnya 3,14. Dengan satu lagi dibalik, 3,14 pangkatnya 2,713 gitu. Nah, karena ini angkanya dibolak-balik lagi, 2,713, ini 2,713, ini 3,14, ini juga 3,14. Berarti caranya mirip dengan yang B dan E tadi. Kalau gitu kita hanya perlu memilih pangkat yang lebih besar. Perhatikan, ini 3, sementara di sini hanya 2, 3 koma dengan 2 koma, mana yang lebih besar? Tentu saja lebih besar 3 koma. Walaupun dia hanya 14 ya. Nah, kenapa? Karena sebenarnya 3,14 ini boleh ditulis gini. 3,14 terus ada nolnya. Nah, 2,713 itu ya 2,713. Ini kan udah 3 desimal. Nah, kalau udah 3 desimal kelihatan ya ini 3 itu lebih besar daripada 2. Oke, sehingga yang pangkatnya lebih besar inilah yang lebih besar juga nilainya. 3,14 itu lebih besar dari 2,713. Jadi tandanya begini. Yuk, kita pindah ya untuk B, E, dan G. B tadi pangkatnya yang lebih besar 10. Oke. E pangkat yang lebih besarnya 301. Nah, yang G pangkat yang lebih besarnya ini 3,14 gini. Yes. Terakhir yang F. Yang F 1/3 pangkat 100 dibandingkan dengan 1 per berapa dek? 4 pangkat 100. Oke, hati-hati. Kalau untuk pecahan gini. Lihat dulu, 3 pangkat 100 dengan 4 pangkat 100, mana yang lebih besar? Kak Sari tulis 3 pangkat 100 dengan 4 pangkat 100. Kan ini pangkatnya sama. Kalau pangkatnya sama, lihat aja angka 3 dan 4. 3 sama 4 itu lebih besar yang 4. Ya kan? 3 sama 4 itu lebih besar yang 4. Berarti gini, kalau menjadi pecahan, tandanya langsung dibalik menjadi gini. Nah loh, kalau untuk pecahan gitu ya dek. Kenapa? Karena logikanya gini dek. Misalnya kita punya 1/2 ya, sama 1/3. Nah, 2 sama 3 lebih besar mana? Lebih besar 3. Tetapi kalau untuk pecahan 1/2 sama 1/3 itu tentu saja lebih besar 1/2. Ya kan? Kalau kita buktikan dengan gambar 1/2 itu segini. Nih 1/2. Tetapi kalau 1/3, nah 1/3 itu hanya segini. Tuh, mana yang lebih besar? Lebih besar 1/2 kan? 1/2 kotaknya lebih besar nih. 1/3 lebih kecil. Tuh, jadi kesimpulannya kalau untuk pembanding pecahan ya deh ya, bentuknya pangkat, lihat dulu aja pangkatnya. 3 pangkat 100 dengan 4 pangkat 100 itu kan lebih besar 4 pangkat 100. Kalau dimasukkan ke soal aslinya langsung dibalik.
Hati-hati ya, langsung dibalik tandanya. Sip, jadi yang F jawabannya ini 1/3 pangkat 100 itu lebih besar daripada 1/4 pangkat 100. Kita pindahkan. Wih, selesai. Nomor 3 selesai. Kalau ada pertanyaan seperti biasa ya, boleh langsung di kolom komentar atau boleh lewat grup yang sudah masuk grup. Misalnya angkanya ganti, terus kalian sudah mengerjakan tetapi agak kurang yakin, udah bener apa masih salah jawaban saya, Kak. Boleh ditanyakan di grup ya. Kak Sari siap bantu, insya Allah. Sip, lanjut ke soal nomor 4. Nah, nomor 4-nya ini dia. Kita baca dulu. Tentukan bilangan berpangkat berikut apakah genap ataukah ganjil. Hanya gitu aja. Disuruh milih. Misalnya yang A, 90 pangkat 88. Ini genap atau ganjil, gitu ya. Yang B, 13 pangkat 40 ini genap atau ganjil. Yang C, D, dan E juga gitu. Apakah genap atau ganjil? Nah, pertanyaannya sih simpel, hanya genap atau ganjil. Tapi mengerjakannya gimana, Kak? 90 pangkat 88 itu ngitungnya gimana? Wow, memang gitu ya, Dek ya? Nggak usah dihitung. Kak Sari juga nggak bisa ngitung 90 pangkat 88 itu. Karena terlalu banyak. 90 pangkat 88 itu artinya 90 dikali 90 dikali 90 dikali 90 terus sampai diulang-ulang sebanyak 88 kali. Itu akan terlalu banyak. Nah, karena kita tidak disuruh menentukan hasilnya, nah kita pakai cara yang sederhana. Gini aja. Kita tulis dulu 90-nya, terus 88-nya ini kita ambil angka yang kecil aja. 88 itu genap atau ganjil, Dek? Karena angka terakhirnya 8 berarti pasti genap. Kalau genap kita ambil angka yang genap juga. Angka genap itu misalnya 2, 4, 6 gitu kan. Nah, Kak Sari ambil yang paling kecil aja, pangkat 2. Jadi 90 pangkat 88-nya kita jadikan 90 pangkat 2. Nah, kalau 90 pangkat 2 sih kita bisa ngitungnya. 90 pangkat 2 itu artinya 90 kali 90. 90 kali 90 berapa? 9 kali 9 81, terus ada nolnya 2, 8100. Nah, kalau udah gini sih bisa kita tentukan 8100 itu genap atau ganjil, Dek? Genap ya. Pokoknya semua yang berakhiran dengan angka 0 pasti genap. Nah, sehingga bisa dipastikan 90 pangkat 88 juga pasti genap. Gini, genap. Gitu ya, Dek. Caranya pakai angka yang lebih kecil. Nah, sekarang untuk yang B misalnya, biar makin paham. Biasanya kalau mengerjakan yang A belum terlalu paham. Nanti kalau udah dibandingkan dengan yang B lebih paham lagi. Nih, 13 pangkat 40. Kita tulis menjadi 13 pangkat. Kita lihat, 40 itu genap. Kalau genap kita ambil angka yang genap juga. Angka genapnya 2 aja. Gini. Berarti sekarang 13 pangkat 2. 13 pangkat 2 itu artinya 13 kali 13. 13 kali 13 itu 169. Nah, 169 karena angka terakhirnya adalah angka 9 dan 9 itu ganjil, berarti 169 ganjil. L-nya double. Gini ya. Jadi 169 itu ganjil, sehingga dapat dipastikan 13 pangkat 40 juga pasti ganjil. Yes, udah lebih paham belum? Ganjil. Lagi-lagi yang C biar tambah paham. Yang C 8 pangkat 31. Wow. Nah, ini kita tulis 8-nya tetap, 31-nya sekarang. 31 itu angka ganjil ya, Dek. Kan angka 1 itu angka ganjil. Berarti di sini kita ambil perwakilan yang ganjil juga. Yang ganjil tapi yang kecil. Angka ganjil itu bisa angka 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Nah, di sini Kak Sari ambil angka yang paling kecil aja, pangkat 1. 8 pangkat 1 adalah 8. Nah, 8 ini genap atau ganjil? Tentu saja 8 adalah genap. Sehingga dapat dipastikan 8 pangkat 31 hasilnya pasti genap. Gitu ya. Yuk, genap. Nah, sekarang yang D. Negatif 46 pangkat 99. Tulis saja dulu, tulis dulu. Oke,
kita tulis lagi negatif 46-nya, nggak masalah. Pangkatnya aja yang kita ganti. Di sini 99 itu adalah pangkat ganjil ya, 99 kan ganjil, berarti kita ambil angka yang ganjil juga, angka 1 itu ganjil. Nah sekarang negatif 46 dipangkatkan 1, hasilnya berapa? Ya tetap negatif 46. Nah sekarang kita putuskan negatif 46 ini genap atau ganjil ya, bukan negatif atau positifnya, tetapi genap atau ganjilnya. Kalau genap atau ganjilnya kita hanya melihat dari angka terakhirnya ini angka 6. Angka 6 itu angka genap, berarti negatif 46 itu juga genap gitu deh, walaupun dia angkanya negatif nggak masalah, berarti ini negatif genap. Nah, karena yang ditanya hanya genap atau ganjilnya aja, kita jawab genap ya. Yuk, bilangan genap itu ada yang ganjil, ada yang positif, ada yang negatif ya. Bilangan genap itu ada yang positif atau yang negatif. Ini bilangan genap positif, yang ini bilangan genap negatif gitu. Oke, bisa kan ya membedakannya ya. Oke, sekarang yang E. Negatif 23 pangkat 88. Oke, kita rubah menjadi negatif 23, pangkatnya jangan 88 ya dek, kita pilih yang terkecil. Ini 88 kan genap, berarti kita pilih angka paling kecil yang genap, yaitu angka 2. Nah, sekarang negatif 23 dipangkatkan 2, hasilnya adalah negatif 23 dikali negatif 23. Nah, hasilnya sama dengan negatif kali negatif adalah positif ya. 23 dikali 23, tadi Kak Sari sudah hitung 529. Oke, 529. 9 ini ganjil atau genap? Ganjil. Ya, sehingga negatif 23 pangkat 88 juga bisa dipastikan ganjil. Oke, jawabannya ganjil ya. Nah, tetapi di sini tadi Kak Sari pakai kurungnya kayak gini ya, Dek ya. Nanti kalau ada dari sekolahan yang kurungnya nggak begitu, begini maksudnya. Negatif 23 pangkat 88 ini menjadi gini. Negatif 23 pangkat 2. Oke, tidak pakai kurung. Kalau tidak pakai kurung itu hasilnya begini, Dek. Negatif 23 kali 23. Jadi negatifnya satu kali saja nulisnya di luar kurung. Kalau seperti ini nanti hasilnya menjadi negatif 529. Paham ya? Tetapi tidak merubah hasil. Baik 529 atau negatif 529 itu sama-sama ganjil. Paham? Jadi ada kurung atau tidak ada kurung itu sangat membedakan hasilnya ya dek ya. Ini untuk pelajaran ya, hati-hati. Oke. Tetapi kalau untuk membedakan ganjil dan genapnya dalam hal ini sih sama-sama ganjil. Oke, kita pindahkan dulu jawabannya ganjil. Yes. Nomor 4 sudah selesai. Terakhir soal nomor 5. Baca dulu ya dek. Nomor 5, tentukan bilangan berpangkat berikut. Apakah positif ataukah negatif? Nah sekarang yang dilihat adalah positif atau negatifnya. Makanya di sini jelas dek, di bagian E itu ada di dalam kurung ya. Negatifnya ada dalam kurung, sementara yang B, C, D tidak ada kurungnya. Ini nanti hasilnya berbeda banget loh ya. Perhatikan ya. Yuk, nomor 5A dulu. Oke, untuk yang A dulu, 90 pangkat 88. 90-nya positif, 88-nya positif. Ini sudah Kak Sari salin. Nah, untuk menentukan ini nanti hasilnya positif atau negatif, kita boleh pakai perumpamaan angka yang lebih kecil, Dek. Misalnya, kita pakai angka 2 pangkat 3 atau 2 pangkat 4 boleh ya. Nah, di sini 90 itu genap ya, Dek ya. Atau positif, ya udah kita ambil juga angka yang positif. Angka positif yang kecilnya 2. Terus 88-nya kita misalkan dengan 4. Sebenarnya ini bebas aja ya, Dek ya, bebas.
nanti kita pakai angka yang lain juga boleh. Misalnya 2 pangkat 4 deh ya. 2 pangkat 4 itu artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2. Hasilnya 2 kali 2 4, 2 kali 2 4. 4 kali 4 16. Nah, 16 ini positif atau negatif? Hanya gitu aja. 16 ternyata positif. Sehingga 90 pangkat 88 itu juga bisa dipastikan dia positif. Misalnya kita pakai angka yang lain lagi. Pokoknya 90-nya ini kita ganti angka positif juga. Katakanlah angka 3 boleh. Nah, 88 ini kan positif. Kita ambil angka yang positif juga. Boleh ganjil, boleh genap, bebas. Misalnya kita ambil angka 2 ya. Berarti 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu artinya 3 kali 3. 3 kali 3 berapa? 9. 9 ini positif atau negatif? Pasti positif ya. Nah, gitu. Jadi jawabannya akan selalu positif. Kalau positif dipangkatkan positif. Kesimpulannya gitu ya, Dek ya. Positif dipangkatkan positif, hasilnya pasti positif. Nah, oke, kita pindahkan dulu jawabannya. Yang A positif. Sekarang untuk yang B. Ini dia negatif 13 pangkat 40, tetapi tidak ada kurungnya. Kalau tidak ada kurungnya, boleh ditulis seperti ini. Negatif 1 kali 13 pangkat 40. Gitu, Dek. Hati-hati ya. Kalau tidak ada kurungnya, berarti negatifnya ini kita tulis menjadi negatif 1. Nanti berbeda dengan yang bagian E. Negatifnya masuk ke dalam kurung, ini berbeda. Oke, yang B dulu. Ini sama dengan negatif satunya tulis lagi. Nah, sekarang 13 kita tulis aja ini seperti tadi ya, seperti yang A ya, Dek ya. Ini 13-nya Kak Sari tulis lagi 13. Nah, 40-nya ini boleh Kak Sari tulis menjadi 1 aja. Pokoknya diganti angka positif dengan positif gitu ya. Kak Sari anggap aja nih 13 pangkat 1. Toh yang dihasilkan adalah positif atau negatifnya, bukan hasil sebenarnya. Jadi gini, negatif 1 dikali 13 pangkat 1 itu berapa, Dek? Ya 13 ya. Jadi ini negatif 1 dikali positif 13. Negatif dikali positif, hasilnya apa? Pasti negatif ya. Nah, pasti hasilnya negatif. Kalau negatif dikali positif, hasilnya pasti negatif. Gitu loh, Dek. Jadi penjabarannya kayak gini. Nah, 13 kali 40-nya ini sebenarnya kalau nggak diganti ya boleh sih, tetap aja nih tulis 13 pangkat 40. Ini juga 13 pangkat 40 boleh ya. Nanti 13 pangkat 40 itu hasilnya pasti positif ya kan. Dari sini tadi ya, positif pangkat positif hasilnya positif. Nih 13 positif, 40 positif. Positif pangkat positif pasti positif. Nah, positif dikalikan dengan negatif 1 hasilnya malah negatif. Ya, misalnya kita punya negatif 1 kali 3 berapa? Negatif 3. Negatif 1 kali 9 negatif 9. Gitu kan? Jadi kesimpulannya untuk yang B hasilnya negatif. Kita pindahkan. Bagaimana sekarang dengan yang C? Negatif 7 pangkat 31. Nah, ini mirip aja dengan yang B ya. Mau dibuktikan atau enggak sama aja. Ini nanti hasilnya pasti negatif juga. Gitu. Yang D juga pasti negatif. Nah, gini ya. Mau dibuktikan yang mana? Yang C apa yang D? Kak Sari ambil yang D aja ya ini ya. Negatif 40 pangkat 99. Hasilnya nanti sama kok. Nah, ini kalau dijabarkan gini ya, negatifnya menjadi negatif 1. Terus dikali 40 pangkat 99 gitu. Sama dengan negatif 1 dikali 40 pangkat 99 itu hasilnya pasti positif. Nah, ini Kak Sari tulis aja, pokoknya hasilnya positif ya. Terus negatif dikali positif hasilnya pasti negatif. Nah, ini kenapa Kak Sari ganti positif? Karena ya kita nggak perlu ngitung 40 pangkat 99 itu berapa, nggak perlu tahu. Yang kita perlu tahu hanyalah ini nanti hasilnya positif atau negatif. Nah, pasti hasilnya positif. Negatif kali positif selalu negatif. Gitu. Sip. Terakhir yang E. Kalau yang E agak berbeda. Berbedanya negatifnya itu di dalam kurung ya. Kalau yang B, C, D tadi tidak ada kurungnya. Nah, kalau yang di dalam kurung gimana? Gini, kita tulis dulu untuk yang E.
negatif 20 dalam kurung pangkat 88. Nah, ini kita teliti dulu ya. Ini hasilnya negatif atau positif. Caranya gini, Dek. Negatif 20-nya ini boleh kita tulis dulu. Pangkat 88-nya jangan kita ambil 88. Kita ambil aja angka yang lebih kecil. 88 ini kan positif, ya, positif. Nah, kita ambil angka positif lainnya. Katakanlah angka 2. 2 positif ya. Sekarang negatif 20 pangkat 2 itu artinya negatif 20 dikali negatif 20. Nah, hasilnya negatif 20 kali negatif 20, negatif kali negatif itu positif. 20 kali 20, 400. Jadi, negatif 20 kali negatif 20 itu 400. Dan 400 ini adalah positif. Sehingga dapat disimpulkan negatif 20 kalau dipangkatkan 2 itu hasilnya positif. Sehingga kalau negatif 20 dipangkatkan 88, hasilnya nanti juga pasti positif. Oke, sekarang yang satunya lagi. Negatif 17 pangkat 9. Nah, ini ya, kita ambil yang negatif 17-nya. Tetapi pangkatnya jangan 9. 9 terlalu banyak ya. Misalnya kita ambil angka yang lebih kecil. Boleh 1, boleh 2, boleh 3 gitu ya. Mau ambil berapa nih? 2 boleh. Atau lagi dibandingkan lagi. Nanti mau ambil berapa? 3 boleh ya. Yuk 2 dan 3 ya. Untuk yang 2 dulu. Negatif 17 pangkat 2 itu artinya negatif 17 kali negatif 17 ya. Hasilnya sama dengan negatif kali negatif itu positif. 17 kali 17 itu 289. Oke. Negatif kali negatif positif ya. Oke, ini kalau pakai angka 2 hasilnya adalah positif. Nah, sekarang kita lihat kalau pangkatnya 3 ya. Berarti negatif 17 pangkat 3 itu hasilnya negatif 17 kali negatif 17 kali negatif 17. Hasilnya sama dengan negatif kali negatif adalah positif, dikali lagi negatif. Ternyata hasilnya adalah negatif. Nah, 17 kali 17 kali 17 berapa ribu gitu ya. Nah, kita nggak usah ngitung nggak apa-apa. Atau kalau kalian mau ngitung nggak apa-apa. Intinya, kalau pangkatnya 3, ternyata hasilnya ganti menjadi negatif. Kesimpulannya, Dek, hati-hati. Kesimpulannya, untuk yang di dalam kurung, dikasari ulang ya. Kalau negatif 17-nya ini nggak ada masalah. Sebenarnya nggak ada masalah. Pangkatnya ini ya, di sini pangkat 9. 9 itu ganjil. Kalau kita ambil contohnya itu menjadi genap, 2 ini kan genap ya. Nanti hasilnya akan positif. Ada baiknya, atau bukan ada baiknya, seharusnya kita ambil angkanya juga yang ganjil, walaupun lebih kecil ya. Jadi 9 ini ganjil, kita ambil yang ganjil juga. 3 ini ganjil, jadi negatif kali negatif, sehingga hasilnya akan negatif. Sehingga negatif 17 pangkat 9 hasilnya pasti negatif. Gimana? Paham nggak? Misalnya lagi, kembali yang di sini, negatif 20 pangkat 88. Nah, ini Kak Sari sudah benar ngambil contohnya angka 2. Seandainya tadi Kak Sari ngambil contohnya angka 3, jadinya akan salah ya. Akan berubah menjadi negatif gitu. Jadi pastikan pangkat yang kita ambil untuk contoh atau untuk pembuktian itu harus sama. Kalau di sini genap, ini juga harus genap. Kalau di sini ganjil, yang kita ambil juga yang ganjil. Paham ya, Dek? Sehingga hasil akhirnya ini tadi negatif 20 pangkat 88 adalah positif dikali negatif 17 pangkat 9 adalah negatif. Nah, berarti ini sama dengan positif dikali negatif. Kalau positif dikali negatif, hasilnya akan selalu apa? Selalu negatif. Ini dia. Paham ya? Paham? Insya Allah. Nah, kalau untuk yang B, C, D tadi sudah jelas ya, Dek. Hasilnya akan selalu negatif. Tidak peduli pangkatnya itu genap atau ganjil. Kenapa? Karena ini tidak ada kurungnya. Ya, jadi hasilnya akan selalu negatif sekian gitu. Beda dengan yang E. Oke, dipelajari lagi ya, Dek. Kalau ada yang bingung atau penjelasannya Kak Sari masih kurang dimengerti, boleh tanya di kolom komentar, boleh banget. Atau di grup juga akan lebih baik hasilnya ya.
Oke, intinya adalah satu, belajar. Dengan belajar nanti kalian makin mahir matematikanya ya. Kalau makin mahir tentu saja makin pede, ya enggak? Ya udah, Kak Sari udahin dulu video kita kali ini ya. Sampai ketemu di video yang lain. Kalau kamu suka sama video penjelasannya Kak Sari ini, silahkan di like, di komen, dan di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.